Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Civira Anggra Riviani, NIM 11. Saya di sini akan mempresentasikan konsep berpikir kritis Islami dalam bimbingan konseling pendidikan Islam. Latar belakang urgensi berpikir kritis Islami. Dalam konteks pendidikan Islam terdapat kebutuhan mendesak untuk membantu individu menginternalisasi nilai-nilai Islam dan memahami ajaran agama secara mendalam. Mengatasi kecenderungan menerima materi tanpa berpikir kritis, menjawab tantangan eksternal berupa tuduhan yang tidak benar terhadap Islam, membekali siswa agar mampu menanggapi dan menyelesaikan masalah hidup sesuai tuntutan Al-Quran dan Hadis. Tujuan dan manfaat penulisan: mengembangkan kemampuan analisa, reflekat mendalam, memanfaatkan keterampilan pemecahan masalah, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan keyakinan Islami, menerapkan nilai-nilai Islam, mengintegrasikan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Manfaatnya meluas bagi peralis, pembaca, dan dunia akademia untuk meningkatkan evaluasi informasi dan solusi pemecahan masalah yang tepat sesuai nilai-nilai Islam. Landasan konseptual berpikir kritis Islami. Berpikir kritis dalam Islam adalah kemampuan individu untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara mendalam berdasarkan nilai-nilai dan teks-teks suci Islam. Tujuannya adalah membentuk insan yang mampu memecahkan masalah secara rasional dan efektif, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Integrasi riset BK pendidikan Islam. Dalam penelitian bimbingan konseling pendidikan Islam, teori-teori psikologi pendidikan dan konseling Islam menjadi landasan utama. Konsep-konsep seperti tauhid, akhlak, dan keseimbangan jasmani rohani harus menjadi kerangka berpikir dalam riset. Integrasi ini memastikan bahwa setiap pendekatan yang digunakan selaras dengan ajaran Islam, membimbing siswa menuju kemandirian yang utuh. Langkah-langkah penerapan berpikir kritis dalam riset BK. Konsep berpikir kritis dalam riset BK pendidikan Islam meliputi beberapa langkah utama: identifikasi masalah, pengumpulan dan evaluasi informasi yang relevan, analisis mendalam untuk menemukan solusi terbaik, perumusan masalah dan hipotesis, mengklarifikasi informasi yang diterima, mengevaluasi sumber pengetahuan untuk membuat keputusan beralasan, pengumpulan data, mengajukan pertanyaan mendasar, menilai kebenaran dan relevansi informasi yang diperoleh, analisis data, menarik kesimpulan logis untuk membantu individu membuat keputusan dan memecahkan masalah, penarikan kesimpulan, mengevaluasi asumsi untuk menghasilkan kesimpulan yang logis, reflektif, dan berdasarkan bukti meyakinkan. Kesimpulan dan saran untuk masa depan. Kesimpulan berpikir kritis dalam bimbingan konseling adalah kunci untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi secara rasional guna membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan potensi diri. Konselor berperan penting dalam membimbing konseling, mengasah keterampilan ini, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan hidup. Saran: penelitian BK pendidikan Islam harus selalu dilandasi konsep berpikir kritis untuk akurasi dan akuntabilitas. Penelitian perlu mengintegrasikan berpikir kritis dan nilai-nilai Islam di setiap tahap riset. Diperlukan pengembangan instrumen penelitian yang sesuai dengan konteks pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.